Hai adik-adik, kita dengarkan dulu ya. Aturan mengikuti ibadah Sekolah Minggu Online Parjips. Pertama, adik-adik sudah harus mandi pagi. Kedua, berpakaian yang sopan, jangan pakai baju tidur ya. Ketiga, jangan makan saat ibadah berlangsung. Keempat, siapkan Alkitab ya. Kelima, siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Pastinya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak Ria harap adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan yang sehat, keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita boleh diberikan kekuatan, boleh diberikan kesehatan, boleh dilindungi. Nah, sebagai ungkapan syukur kita bertemu di dalam ibadah Sekolah Minggu Online Parjips. Meskipun adik-adik ada di rumah, hanya nonton lewat HP, hanya menyaksikan lewat TV yang ada di rumah, tapi tidak mengenai sukacita kita tetap satu hati, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Adik-adik siapkan hati dan kita akan berdoa sebelum memulai ibadah kita. Kakak Ria ajak adik-adik kita menyanyi pujian yang berjudul Bapa ku datang padamu. Dalam sikap berdoa ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ungkapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ungkapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih karena seminggu lamanya kami boleh melakukan aktivitas, kami boleh belajar di rumah, kami boleh melakukan semua hal. Dan di hari ini ya Tuhan, kami akan mulai dengan ibadah kami. Tuhan Yesus Engkau berkati kami supaya ibadah kami di saat ini berjalan dengan baik, seturut dengan kasih dan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Masih ada sukacita adik-adik? Pastinya.
Saat ini kita akan sama-sama memuji Tuhan bersama-sama. Kakak Ria ajak adik-adik berdiri, ajak papa mama, ajak oma, opa, tante, adik, kakak, semuanya berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang berjudul Haleluya, puji Tuhan. Masih ingat lagunya? Masih dong, musik. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kali ini kita akan menyanyi pujian ini dengan gerakan seperti orang Batak. Seperti apa? Maju, terus kita mundur lagi. Kalau haleluya maju, puji Tuhannya mundur. Bisa? Siap ya? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Maju. Haleluya, 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 puji Tuhan. Maju lagi, mundur. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Lebih semangat. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yeay. Masih ada sukacita? Adik-adik, jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Kali ini satu pujian lagi yang akan menggetarkan jiwa kita, hati kita, karena kita harus terus memuji Tuhan. Kita nyanyi pujian yang berjudul Gelora Sukacita. Sukacita bergelora, sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora
Hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh duduk dengan tenang dan boleh mendengarkan firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Allah menuntun umat-Nya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Adik-adik, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa ya adik-adik? Iya benar, ini ada gambar seorang anak yang sedang berjalan kaki bersama dengan ayahnya. Nah, kalau yang ini kira-kira gambar apa? Benar, ini adalah gambar anak-anak yang sedang berkendara dengan ayahnya. Nah, kalau yang ini gambar apa coba? Benar, ini adalah gambar mainan robot-robot yang dibuat oleh anak-anak dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Kalau yang ini adalah gambar seorang anak laki-laki yang sedang membeli mainan di sebuah toko mainan yang sangat terkenal di tempat daerah mereka. Ini adalah sebuah gambar seorang anak yang membawa minuman dalam botol yang mereka sudah sediakan dari rumah. Kalau ini adalah gambar seorang anak yang membeli minuman kemasan karena dia tidak menyediakan botol minuman. Dia tidak membawa botol minuman dari rumahnya sendiri. Adik-adik, kebanyakan memang kita anak-anak akan memilih hal-hal yang mudah karena kita tidak ingin mengalami kesulitan. Tetapi ketika kita mau melakukan hal yang kelihatannya tidak enak, justru akan membuat kita semakin terlatih. Seperti di gambar ini, kadangkala waktu orang tua mengajak kita untuk berjalan kaki, kita akan marah. Padahal dengan berjalan kaki akan membuat badan sehat dan jantung kita pun akan semakin kuat. Nah, kalau di gambar ini, kita tidak harus selalu membeli mainan, minta uang kepada papa, mama untuk selalu memberikan mainan yang baru. Kita juga bisa membuat mainan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita. Nah, kalau yang ini, kadangkala kita merasa repot membawa botol minuman dari rumah. Padahal, dengan membawa botol minuman dari rumah sendiri, kita tidak perlu lagi menambah jumlah sampah plastik. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar supaya kita mau dilatih, yaitu dilatih imannya oleh Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Adik-adik, dari pembacaan kita di hari ini, bangsa Israel begitu gembira karena akhirnya Firaun membebaskan mereka dan mereka boleh pergi meninggalkan Mesir. Selama mereka di Mesir, mereka menjadi budak, dipaksa melakukan pekerjaan yang sangat berat, serta dipukuli dan diperlakukan dengan kasar. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka membayangkan tempat tujuan yang indah, perjalanan yang menyenangkan, dan segera sampai ke tujuan.
Coba kita perhatikan peta ini. Boleh dilihat perjalanannya begitu panjang dan berputar-putar. Adik-adik, rupanya Tuhan mengarahkan mereka melalui perjalanan yang memutar lebih jauh, dan jalan itu adalah padang gurun yang tandus, berat, dan sangat melelahkan. Tuhan berkata kepada Musa, "Aku sengaja menuntun mereka melalui jalan yang berat dan melelahkan ini, karena aku ingin melatih iman mereka supaya mereka dapat merasakan kehadiranku dan pimpinanku. Lagi pula supaya mereka pun aman dari hadangan orang Filistin." Adik-adik, Tuhan menepati janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel yang melakukan perjalanan di jalan yang berat dan melelahkan dalam bentuk tiang awan di waktu siang. Dan di waktu malam hari, Tuhan hadir dalam bentuk tiang api. Dengan demikian, bangsa Israel tetap dapat melakukan perjalanan walau berat, namun tetap bersama Tuhan. Luar biasa, bukan? Itulah cara Tuhan melatih iman orang Israel. Dengan demikian, orang Israel merasakan kehadiran Tuhan. Saat lelah dikuatkan, kalau sakit disembuhkan, mereka susah dapat penghiburan, putus asa diberi harapan dan kelegaan. Semua itu karena umat Israel melihat tiang awan maupun tiang api. Allah ada di tengah mereka sehingga iman mereka makin kuat, tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik, sama seperti umat Israel, Tuhan pun ingin melatih iman kita dengan mengizinkan kita mengalami kesulitan atau pengalaman yang tidak menyenangkan, seperti pelajaran yang sulit, pelajaran matematika yang membosankan, tugas-tugas yang begitu berat, PR yang banyak, dan yang saat ini terjadi, corona. Kita sendiri pun tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi belajar dari pengalaman bangsa Israel, Tuhan berjanji Tuhan akan ada bersama dengan kita. Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, semua kesulitan, semua pengalaman yang tidak menyenangkan untuk melatih iman kita, dan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita dan kita akan melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Dan yang pasti, iman kita akan semakin kuat dan kita pun akan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan dan kami dengarkan di hari ini. Hari ini kami belajar bahwa semua kesulitan atau pengalaman yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua atas izin Tuhan. Dan biarlah lewat kesulitan dan pengalaman ini, kami semakin dilatih imannya agar semakin kuat dan tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia pasal 6 ayat 9. Mari adik-adik kita siapkan persembahan syukur kita di rumah masing-masing dan kita berikan kepada Tuhan. Adik-adik bisa berikan kepada mama dan papa, kemudian bisa diberikan ke kakak pengasuh yang ada di pos masing-masing ya. Sambil mengiringi persembahan syukur kita menyanyi pujian Ku Beri Persembahan. Ibadah kita di pagi hari ini, dan mari kakak-adik semuanya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh ada di akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk semua hal yang boleh kami dapatkan di hari ini ya Tuhan. Engkau berkati kami supaya apa yang kami dengar itu boleh terus menjadi kepala bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami. Tuhan, Engkau lindungi kami, berikan kami kuat dan sehat, berikan kami kekuatan supaya kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Berkati mama dan papa, berkati semua orang yang sekeliling kami, orang-orang yang mengasihi kami, bahkan mereka yang membenci kami sekalipun. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mulai dari sekarang, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tidak terasa adik-adik, waktu berlalu begitu cepat. Kita sudah ada di akhir ibadah kita. Terima kasih untuk papa dan mama, terima kasih untuk saudara-saudara, om, tante, semua yang ada di rumah yang telah mendampingi adik-adik. Tetap semangat ya, tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan bahwa corona, pandemi ini semua pasti akan berlalu dan kita akan bertemu lagi ya. Jaga kesehatan, tetap mematuhi aturan-aturan, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan yang paling penting adik-adik harus terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan ya. Oke, kakak Lia senang sekali bisa ada dengan adik-adik dan kita harus berpisah. Sampai ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus